Shalom, jumpa lagi dengan si Tumpal. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Potifar lebih percaya Yusuf atau istrinya? Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam pembahasan firman-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Amin. Pembahasan ini saya ambil dari Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita melihat bahwa kalau kita baca dalam pasal ke-39 seluruhnya, ketika Potifar membeli Yusuf dari pedagang dari Median, dibawa ke rumahnya. Menurut beberapa penafsir katanya dia tinggal 10 tahun. Yusuf tinggal 10 tahun di rumah Potifar. Dan ketika Yusuf bekerja di sana, dia mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Dia tinggal di rumah Potifar, melayani di sana. Semua dan segala sesuatu urusan apapun di rumah Potifar itu dipegang oleh Yusuf. Hanya makanan saja, masalah makanan itu yang diatur oleh Potifar sendiri. Karena menurut tradisi bahwa orang Mesir itu sebuah kekejian kalau makan bersama, atau makanan itu juga diatur oleh orang Ibrani. Jadi Potifar mengatur makanannya sendiri. Nah, jadi pertanyaan yang tadi bahwa apakah Potifar lebih percaya Yusuf atau istrinya? Kalau kita membaca baik-baik, kita akan melihat bahwa ada sebuah kejanggalan di dalam ayat yang kita baca tadi. Memang Potifar marah, tapi mengapa Potifar dia memenjarakan Yusuf itu ke rumah tahanan khusus untuk pegawai-pegawai raja yang bersalah? Ini sebuah keanehan. Padahal Yusuf itu adalah seorang budak, orang Ibrani. Masa dia dimasukkan ke penjara khusus, yaitu penjara para pegawai raja yang bersalah? Ini sebuah keanehan. Ya, saya coba melihat beberapa tafsiran atau komentar tentang bagian ini dari penafsir-penafsir yang sangat bisa dipercaya. Yang pertama dari Pulpit Commentary. Dia mengatakan seperti ini. Hal ini yang oleh beberapa orang dianggap sebagai hukuman yang ringan. Karena menurut Diodorus Siculus, hukum orang Mesir sangat berat dalam hukum mereka untuk pelanggaran terhadap wanita. Kenaikan Yusuf ke tempat kepercayaan di penjara hampir memberi kesan bahwa Potifar tidak mempercayai cerita istrinya dan hanya memenjarakan Yusuf demi penampilan. Bahwa Yusuf tidak langsung dihukum mati bukanlah hal yang mustahil, tetapi sangat wajar karena Yusuf adalah favorit Potifar. Kemudian pandangan dari McLaren Exposition, perlakuan sewenang-wenang terhadap seorang budak adalah masalah kecil di Mesir karena kematian harusnya menjadi hukuman atas kejahatan yang dituduhkan kepada Yusuf. Entah Potifar itu sangat lunak atau seperti yang mungkin lebih, dan ini lebih mungkin terjadi, dia tidak begitu percaya dengan cerita istrinya dan berpikir bahwa yang terbaik adalah menutup mulut atas skandal ini. Kemudian Free Bible Commentary, hukuman normal untuk jenis kejahatan ini adalah kematian. Nampaknya Potifar meragukan kebenaran pernyataan istrinya. Jadi dari beberapa komentar atau tafsiran tadi, dan ketika saya membaca baik-baik cerita ini, saya juga memberikan sebuah kesimpulan. Mengapa Potifar menjebloskan Yusuf ke penjara yang khusus, bukan penjara para budak. Dan seharusnya memang Yusuf menerima kematian, dihukum mati, karena
pelecehan seksual yang terjadi kepada istri Potifar. Nah, menurut saya Potifar tidak percaya kepada istrinya. Dia lebih percaya kepada Yusuf. Tetapi untuk menutupi skandal ini, karena ini sangat mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, bahwa dia itu tidak mampu menjaga dengan baik, menjadi pemimpin keluarga yang baik, sehingga dia menutupi skandal ini dengan cara menjebloskan Yusuf. Namun jangan lupa bahwa di balik semua itu ada tangan Tuhan yang bekerja di atas Yusuf. Tuhan memakai cara ini untuk membawa Yusuf menuju pada sesuatu yang lebih tinggi lagi. Dan di dalam penjara, Yusuf tetap dikasihi, dipercaya oleh kepala penjara di tempat mana dia dipenjarakan. Yusuf hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan dan setia kepada tuannya. Yusuf berkata ketika diajak untuk tidur, Yusuf berkata begini, semua telah diserahkan kepada saya, dipercayakan kepada saya. Cuma satu yang tidak dipercayakan, engkau. Karena engkau adalah istri dari tuanku. Mana mungkin aku membuat kejahatan terhadap tuanku, dan mana mungkin aku berdosa kepada Allah. Jadi Yusuf menempatkan Allah di atas segalanya. Kesetiaannya terhadap firman Tuhan. Dia melakukan semua kebaikan, bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja dengan seprofesional mungkin. Dan itu membuat Potifar lebih percaya kepadanya. Apa pelajaran bagi kita? Bahwa ingat, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, yang pertama harus menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Menempatkan Dia bahwa Dia yang melihat kita. Mata Tuhan melihat kita dalam setiap pekerjaan kita. Karena itu bertindak dengan jujur, dengan tulus, melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita apapun itu dengan sebaik mungkin. Saya yakin kita akan dipercaya, dicintai oleh pimpinan kita. Dan pasti Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Ingat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.